Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Bisa Menerima Firman Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 60 dan 67. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, dan 3 hari ini kita telah mendengarkan perikop Injil yang bicara tentang pegadaan roti dan tentang roti yang turun dari surga. Dan pula Yesus telah menegaskan bahwa hanya dengan makan roti yang adalah dagingnya dan minum air, yaitu darahnya, orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang tadinya mengikuti dia mulai goyah pendiriannya. Mereka berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Lalu Yesus mempertanyakan, apakah firman-Nya membuat mereka ragu? Dia berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Lalu firman-Nya pula, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Yohanes Penginjil memberi catatan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu, secara khusus, Yesus bertanya kepada ke-12 orang murid pilihannya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Lalu, tampillah Petrus, seorang yang tertua dari antara mereka, lalu menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari terkasih, pada saat ini Tuhan Yesus juga bertanya kepadamu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka itu sudah terpesona oleh pribadi Yesus dan perkataannya, serta mengandalkan Dia yang telah memberi mereka makan roti sampai kenyang. Namun, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi memberi hidup yang kekal, awalnya mereka minta, "Tuhan, berikanlah kami roti senantiasa." Tetapi ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu." Mereka harus berpikir lagi, dan karena mereka tidak bisa menelannya, mereka mengundurkan diri. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Pada waktu itu, ia ingin memurnikan iman semua orang yang mengikuti dia. Sampai di mana mereka memiliki ikatan kasih kepadanya dan tetap mengandalkan dia? Kelompok pertama adalah orang-orang banyak dari kalangan bangsa Yahudi. Mereka tidak sanggup menerima apa yang diajarkan Yesus, bahwa Yesuslah roti yang akan mengenyangkan mereka dan membuat mereka hidup dan tidak mati lagi. Kelompok kedua adalah para murid Yesus yang dipilihnya khusus untuk menyertai dia. Tuhan Yesus juga ingin tahu sikap mereka terhadap firman yang dikatakannya tentang roti hidup itu. Apakah ke-12 murid itu akan bertahan mengikuti dia? Simon Petrus mewakili mereka. Katanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dalam pernyataan ini, kita dapat menemukan kredo atau pengakuan jemaat pertama yang menerima Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Yesus yang mereka imani, Yesus itulah yang mereka andalkan, sebab hanya melalui dia mereka dapat berjumpa dengan Allah Bapa. Inilah pengalaman iman jemaat perdana yang menerima Yesus sebagai roti Ekaristi yang mereka percayai sebagai bekal rohani untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini Anda sudah merayakan Ekaristi? Atau setidaknya pada hari Minggu sebelum ini? Apakah Anda sudah datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus? Dalam perayaan itu, kita sedang menghadirkan kembali dan menghayati secara personal atau pribadi iman jemaat perdana itu bahwa Yesuslah roti yang turun dari surga. Kita diingatkan kembali akan firman Tuhan Yesus bahwa tubuhnya adalah sungguh-sungguh makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Apakah kita percaya akan hal itu? Kita sudah mengatakannya. Kapan? Yaitu pada saat imam mengatakan tubuh Kristus, seraya membagikan hosti kudus ke tangan atau lidah kita, dan kita berkata, amin. Amin artinya, ya Tuhan, aku percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu yang dikorbankan untukku, agar aku memperoleh hidup yang kekal. Dalam kata amin itu, kita mengungkapkan iman kita akan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Orang lain yang tidak percaya kepada Yesus tidak memahami dan tidak bakal mengerti akan iman dan keyakinan kita. Kitalah yang memutuskan menerima Yesus sebagai roti hidup yang akan memberikan hidup kekal kepada kita. Setiap kali kami makan roti ini, ya Tuhan, kami mengenang wafat dan kebangkitan-Mu, dan kami menantikan hari kebangkitan kami ketika Engkau datang lagi. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku selalu rindu untuk menyambut tubuh Kristus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami akan firman Putra-Mu
yang menghendaki kami makan dan minum tubuh dan darahnya. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus yang menjanjikan hidup kekal. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.